البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Ar-Ra'iyah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah. Sekarang kita akan masuki halaman yang ke-57 bagian bawah. Masih berada pada pembahasan mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki gelar yang sangat dikenal, yaitu Haidarah, karena pandainya beliau dalam memainkan pedang. Dan beliau juga dikenal dengan Dzu Sibtain, itu orang yang memiliki dua cucu. Karena Sibtain ini dua cucu artinya. Maksudnya siapa? Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kadang-kala kalau ada artikel menyebutkan salah satu sahabat yang dikenal Dzu Sibtain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau juga memiliki keutamaan tersendiri. Di antaranya adalah saat itu ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah, sempat beliau yang dijadikan sebagai pengganti agar menempati tempat tidurnya Rasulullah SAW, supaya orang-orang kufar Quraisy mengira itu adalah Rasulullah SAW. Akhirnya setelah Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang kufar Quraisy mulai membuka pintunya. Setelah dibuka, ternyata yang di tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Intinya banyak. Nah, barakallahu fi keutamaan beliau. Kemudian juga beliau dikenal adalah orang dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan anak-anak atau remaja yang paling pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau dari kalangan orang dewasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan wanita, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kita lanjutkan berikutnya. Wa halakat fihi ta'ifatan. Dalam masalah ini telah binasa di dalamnya dua kelompok sesat. Siapa itu? Al-ula, yang pertama, Ar-Rafidhah. Nah, dikatakan binasa kenapa? Karena dua kelompok ini nanti tidak mengakui adanya keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kalaupun seandainya mengakui, ada yang hulu atau ekstrim dalam pengakuan tersebut. Kita lihat aja. Al-ula, yang pertama adalah Ar-Rafidhah, itu Syiah Rafidhah. Wa man ilaihim, dan orang-orang yang condong bersama mereka. Haitsu ghalau fi, yaitu karena mereka ekstrim fihi, terhadap Ali bin Abi Thalib. Ekstrimnya itu sampai mengangkat derajatnya melebihi kadarnya. Ali bin Abi Thalib kan manusia biasa, hanya saja beliau sahabat yang mulia, tapi mereka mengangkat derajatnya melebihi kadarnya. Sampai di antara mereka yang dikenal dengan Abdullah bin Saba al-Yahudi, Abdullah bin Saba al-Yahudi, itu suatu ketika mengatakan, ya Ali, antallahu haqqan. Lihat itu, wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah. Ekstrim atau tidak? Ekstrim. Iya kan? Menyanjung Ali bin Abi Thalib melebihi kadarnya. Nabi aja bukan. Ini, ya Ali, antallahu haqqan. Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah. Siapa tadi? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Oleh karena itu tidak heran kalau yang namanya Syiah Rafidhah itu kok akrab dengan orang Yahud. Kalau mungkin sekarang di akhir-akhir ini kita nampaknya di media sosial atau mungkin di kabar-kabar yang ada, Syiah Rafidhah sedang ribut dengan orang-orang Yahud yang ada di Israel, itu mungkin aja ada politik di balik itu semuanya. Wa illa, pada asalnya mereka itu rukun. Karena pencetus pemikiran Syiah Rafidhah siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi, orang Yahud. Iya kan? Nah, pembunuh Umar bin Khattab siapa? Dari kalangan 6 orang Majus juga, tidak jauh dari mereka. Abu Lu'lu' al-Majusi. Nah, Abu Lu'lu' al-Majusi. Nah, jadi ekstrimnya menyanjung
dan menundukkan Ali bin Abi Thalib melebihi kadarnya. Ya Ali antallahu haqqan, wa Ali kamu itu benar-benar Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib marah. Kemudian mengejar mereka dan ingin menghukum mereka, tapi dengan cara dibakar. Hanya saja hukuman tersebut secara syariat tidak benar. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau termasuk yang tidak setuju. Beliau mengatakan, lau kuntu ana, kalau seandainya itu aku yang menghukumnya, la aqtulannahum, sungguh aku akan membunuh mereka. Maksudnya dibunuh dengan cara tidak dibakar. Kenapa demikian? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lau kuntu ana lam uharrikhum, kalau seandainya itu aku, niscaya aku tidak akan bakar mereka. Walakinni aqtuluhum, ini dengan semakna ya, akan tapi aku akan bunuh mereka dengan cara dibunuh, mungkin di pedang atau yang semisalnya. Karena apa? Li'annani sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang telah mengubah agamanya, maka bunuhlah dia. Berarti kalau meyakini ada manusia kok diyakini itu adalah Allah, murtad berarti kan, keluar dari agama Islam, maka dibunuh hukumannya, bukan dibakar. Dan beliau juga menyebutkan sebabnya, li'anna Allah azza wa jalla barakallahu fik, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Nah, disitulah alasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak setuju dengan hukuman yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Abdullah bin Sabah dan juga teman-temannya. Mafhum? Nah, cuman istihadnya Ali bin Abi Thalib, istihad beliau. Kalaupun benar dapat 2 pahala, kalaupun keliru dapat 1 pahala. Nah, wa illa, nah barakallahu fik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sepakat untuk membunuh mereka, tapi dengan cara tidak dibakar. Nah, itulah kisah yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering kita dengar, bahwasanya ekstrimnya mereka dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib, Syiah Rafidhah ini. As-tsaniyah, yang kedua, al-Khawarij, haitsu qataluh wa kaffaruh. Kalau Khawarij ghulu, ekstrim dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib, bahkan haitsu qataluh, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, wa kaffaruh, dan mengkafirkan. Itu bedanya. Makanya Syiah Rafidhah dan Khawarij ini sebenarnya mereka bertolak belakang sebenarnya. Dalam artinya tidak cocok, tidak sejalan. Hanya saja, kadangkala pemikiran-pemikiran Syiah Rafidhah ini ada benih-benih pemikiran Khawarij juga, berontak atau yang semisalnya. Jadi 2 kelompok ini kita harus bisa bedakan. Kalau Syiah Rafidhah ekstrim dalam menyanjung, kalau Khawarij ekstrim dalam merendahkan, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, la ifrat wala tafrid, tidak berlebihan, tidak meremehkan, menyanjung sesuai dengan kadarnya bahwasanya beliau adalah khalifah yang keempat, kemudian juga mendudukkan sesuai dengan kedudukannya bahwasanya beliau adalah sahabat yang mulia, manusia biasa. Seperti itu. Naam. Summa yalihim fil fadl baqiyatul asyarah. Setelah 4 sudah kita jelaskan, al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah keempat ini ada dikenal dengan sambungan daripada al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Di antaranya 4 yang kita lewati, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, yang 6 sisanya nanti kita baca satu persatu. Ada disebutkan dalam satu hadis. Nah, jadi ya kalau memungkinkan dihafal. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kita sudah hafal 4 kan? Kalau misalkan agak kesulitan, 4 itu al-khulafa ar-rasyidun, yang 6 tinggal dihafalkan. Kita lihat, ya tambah jelas. Tsumma yalihim, kemudian setelah 4 khulafa tersebut, fil fadl, dalam masalah keutamaan, baqiyatul asyarah, sisa 10 orang yang dijamin masuk surga. Kita lihat hadisnya. Fa fi haditsil Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka di dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Inda Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Nah, kalau kita amati hadis ini, nas langsung bahwasanya mereka ini penduduk surga. Yang seperti ini kita boleh pastikan. Misalkan kita tanya orang, Talhah bin Ubaidillah di mana? Surga. Boleh, karena dinaskan langsung dengan dalil.
Paham ya? Adapun dari kalangan muslimin, mukminin yang tidak ditetapkan dengan dalil secara per individu, kita nggak boleh pastikan. Misalkan ada orang mukmin, orang muslim meninggal, kita katakan pasti di surga, nggak boleh. Masih orang tadi. Cuman umum, setiap kaum mukminin di surga, itu boleh. Jadi pahami ya? Adapun per individu, fulan bin alan dari kalangan mukminin meninggal dunia, kita pastikan pasti di surga, itu nggak benar. Karena apa? Untuk memastikan seseorang atau per individu dengan surga atau neraka itu perlu dalil. Mafhum ya? Perlu dalil. Naam. Kita artikan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga. Keempat, wa Talhah bin Ubaidillah fil jannah surga. 5, wa Zubair bin Awam fil jannah. 6, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. 7, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. 8, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. 9, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10. Totalnya ada 10 ya. Totalnya ada 10. Itu dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Naam, itu ingat-ingat ya. Jadi termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh memastikan si fulan bin alan di surga kecuali dengan dalil. Enggak boleh juga memastikan si fulan bin alan di neraka kecuali dengan dalil. Contohnya, nah barakallahu fiik, ada orang ahlul ma'asi, pelaku maksiat, kemudian dia meninggal dunia. Misalkan dia muslim, misalkan dia mati bunuh diri, kan maksiat kan? Enggak boleh kita katakan dia pasti di neraka, enggak boleh. Cuman kita mengatakan khawatir kalau seandainya dia termasuk penduduk neraka. Paham ya? Karena pelaku maksiat, sahibul kabirah, pelaku dosa besar itu nanti di akhirat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika menghendaki mengampuni, diampuni. Jika menghendaki diadab sesuai dengan kadar dosanya, tapi nanti ujung-ujungnya di surga. Jadi pahami ya, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Nah, yang masih memiliki benih-benih tauhid. Nah, dosa besar selain syirik ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat hadisnya tadi, wa ja'al hadis an Sa'id bin Zaid aidan 'inda Tirmidzi wal hadis hasan. Ini hadis yang bagus sekali, terkumpul langsung. Satu hadis terkumpul langsung 10 orang yang dijamin masuk surga. Mafhum? Jadi kalau ada orang mukmin muslim meninggal dunia, kita cuma bisa mengatakan semoga dia termasuk penduduk surga. Semoga, berharap berarti kan. Kalau memastikan enggak boleh. Kecuali umum. Setiap orang mukmin di surga boleh. Ya kan? Setiap orang kafir di neraka. Jelas. Nah, kalau untuk memastikan per individu dengan dalil. Misalkan Abu Lahab di mana? Di neraka. Jelas ada dalilnya kan? Abu Thalib di mana? Di neraka. Jelas ada dalilnya. Seperti itu. Kita lihat sini. Waqad mata Rasulullah SAW wa huwa anhum radin. Kana fil Bukhari, Masya Allah, an Umar anhu. Dan sungguh Rasulullah SAW ketika meninggal dunia dalam keadaan beliau ridho dengan mereka. Nah, mereka itu maksudnya adalah 10 orang yang dijamin masuk surga tadi itu. Wa dzakara Aliyan wa Utsman wa Zubair wa Talha wa Sa'ad wa Sa'id. Dibedakan ya, kalau Sa'ad berarti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Sa'id, Sa'id bin Zaid. Cara menghafalkannya itu biasanya kalau kita dulu pengalaman kita itu yang pertama 4 al-khulafa rasyidun dah kita hafal. Yang 6 terserah diurutkan, nanti kalau pakai sin, sinnya 2 sinnya. Sa'ad sama Sa'id. Untuk berarti dah dapat berapa? 6 ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Nah, setelah itu tinggal sesuai dengan yang apa yang kita mudahkan. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya kan? Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, selesai. Naam. Fas-Sa'id huwa ibnu Zaid bin Umar bin Nufail. Ini kita membahas sedikit keutamaan salah satu selain 4 itu ya. Nah, selain 4 tersebut, nah barakallahu fiik, di sini yang diawali adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Umar bin Nufail. Wa abuhu, dan bapaknya, huwa alladzi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Masya Allah. Nanti dari kiamat akan dibangkitkan satu umat dia sendirian. Nah, maksudnya keutamaan bapaknya ini. Nam Zaid bin Umar. Akhrajahu al-Bukhari, na'am. Wa Sa'ad huwa ibnu Abi Waqqas, yang kedua. Jadi beliau menyebutkan terjemahnya tidak terlalu panjang.
Wa Sa'ad huwa ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wasmu Abi Waqqas Malik bin Uhayyib bin Abd Manaf bin Zahrah bin Kilab Al-Qurashi Az-Zuhri. Paham ya? Itu nama barakallahu fiik, nama daripada Sa'ad bin Abi Waqqas secara sempurna. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini keutamaannya banyak sekali. Beliau dikenal dengan orang kaya waktu itu. Paham ya? Suatu ketika beliau hendak meninggal dunia, dalam kondisi beliau sakit, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Kisahnya masyhur ma'ruf, kalau ingin merujuk di kitab Riyadhus Shalihin ada di awal-awal itu. Paham ya? Nah, kisah mengenai sakitnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau sakit, dijenguk oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku sedekah dengan hartaku semuanya?" Jadi pengennya semua hartanya yang sedekahkan itu, ingin dikasihkan orang. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "La, jangan." Kalau setengahnya, kemudian beliau mengatakan, "La, jangan." Kalau sulus sepertiganya, beliau mengatakan, "As-sulus wa sulus katsir," kata Rasulullah SAW. Sepertiga sudah banyak. Maksudnya itu di sana ada ahli waris. Jadi kalau kita barakallahu fiik memperhatikan seseorang ketika sedang sakit, itu biasanya harta yang ingin dia berikan orang lain namanya wasiat, itu maksudnya. Nah, wasiat harta itu kepada selain ahli waris jelas. Karena kalau ahli waris dapat warisan. Jadi kalau berwasiat harta kepada ahli waris pada asalnya nggak diperbolehkan, karena ahli waris dapat jatah warisan. Tapi pada orang lain. Nah, untuk orang lain ini berapa kadar hartanya? Nah, sebutan para ulama tidak boleh melebihi sepertiga. Jadi pahami ya? Jadi misalkan dia berwasiat, nanti kalau aku meninggal, tolong hartaku dikasihkan ke si fulan. Si fulan ini bukan ahli waris. Ternyata hartanya melebihi sepertiga. Nah, si fulan ini hanya dapat sepertiga. Sisanya dikembalikan ke ahli waris. Itu yang disebutkan para ulama mengenai apa? Nah, fikih dalam membagi warisan dan juga memahami wasiat. Jadi wasiat harta itu tidak boleh melebihi sepertiga. Jadi pahami ya? Nah, kalau melebihi sepertiga dikembalikan ke ahli warisnya. Nah, Rasulullah waktu itu kenapa melarang? Melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mensedekahkan, menginfakkan hartanya semuanya, karena beliau memandang ada ahli waris yang lain, gitu loh. Paham ya? Nah, waktu itu sebutkan dalam kisahnya itu, tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali anak perempuanku. Nah, di situ akhirnya Rasulullah mengatakan, sungguh, kalau seandainya kamu meninggal dunia, meninggalkan keluargamu dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada meninggalkan dalam kondisi miskin, minta-minta pada manusia. Maksudnya hartamu itu jangan semuanya dikasihkan orang lain. Keluargamu yang kamu tinggalkan itu mereka lebih berhak mendapatkannya itu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ingin bersedekah, berinfak, yang bentuknya wasiat tadi tidak boleh melebihi sepertiga. Rasulullah mengatakan as-sulus wa sulus katsir. Sepertiga sudah banyak. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Nah, kurang sepertiga enggak masalah. Sepertiga maksimalnya. Lebih dari itu dikembalikan ke ahli waris. Nah, kita lanjutkan lagi. Kata beliau, dan perlu Anda ingatkan juga, jadi kalau kedua orang tua misalkan membagi harta warisannya atau membagi hartanya sebelum mereka meninggal, itu namanya bukan warisan. Namanya hibah. Nah, kalau hibah ini mau dibagi rata pun boleh. Tidak sesuai dengan pembagian warisan karena hibah. Tapi kalau yang dibagikan setelah mereka meninggal itu namanya warisan, namanya tarikah, harta peninggalan si mayit. Jadi kadang kelirunya itu orang kadang mengistilahkan istilah yang sama gitu loh. Orang tuanya masih hidup mengatakan itu rumah siapa? Itu rumah si fulan, warisan dari orang tuanya. Orang tuanya masih hidup. Itu keliru loh ya. Namanya kalau pemberian ketika masih barakallahu fiik hidup tadi namanya hibah. Paham ya? Hibah itu statusnya mirip lah dengan hadiah. Jadi pahami ya? Tapi kalau harta yang dibagikan setelah kedua orang tua meninggal itu namanya warisan. Namanya warasah atau tarikah, harta peninggalan. Ini sekedar apa? Meluruskan ungkapan saja, karena orang kadang mengungkapkan itu tanah sebelah itu punya warisan orang tuanya, padahal masih hidup orang tuanya. Keliru kan? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Naam yukna Abu Ishaq. Beliau diberi kunyah dengan Abu Ishaq. Dia Sa'ad bin Abi Waqqas kunyahnya Abu Ishaq. Sa'ad bin Abi Waqqas kunyahnya Abu Ishaq. Kana sabi'a sab'atin fil Islam aslama ba'da sittah, masyaallah. Yang mana beliau dikenal dengan apa? Orang yang ketujuh pertama kali masuk Islam setelah 6 orang. Jadi orang yang ketujuhnya beliau ini, Sa'ad bin
Abi Waqqas, kunyahnya Abu Ishaq. Wa jama'a lahu Rasulullah SAW li Zubair abawai. Dan waktu itu Rasulullah SAW mengumpulkan untuknya dan untuk Zubair barakallahu fiik abawai, kedua orang tuanya. Paham ya? Faqala likulli wahidin minhuma fima rawa anhu sallallahu alaihi wasallam irmi fidak abi wa ummi. Maksudnya itu, na'am barakallahu fiik, na'am ini bukan istilah yang dilarang dalam apa? Dalam bahasa Arab ya, karena kadangkala ada juga dohirnya kayaknya sumpah bukan sumpah. Bukan sumpah seperti apa? Bi abi anta ya Rasulullah. Dengan apa? Dengan menyebut nama bapakku dan engkau ya Rasulullah. Itu kadangkala hanya motivasi. Karena kalau bersumpah enggak boleh kecuali hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ini hanya istilah bentuk pembelaan. Irmi fidak abi wa ummi. Maksudnya itu memberikan apa? Semacam pembelaan. Karena maknanya gitu, kalau kita artikan letter per kata kadang enggak cocok gitu loh ya. Nah, seperti itu. Jadi ini maksudnya itu, nah, kami siap membela engkau gitu loh. Dengan makna globalnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Naam. Rawa Ibnu Uyainah an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim qala Rasulullah SAW li Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini kisahnya panjang. Yang jelas beliau pernah dizalimi, akhirnya beliau berdoa. Berdoa dengan apa? Dengan 3 doa yang dikabulkan semuanya. Nah, doanya dikabulkan. Nah, barakallahu fiik, ada yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian beliau berdoa untuk apa? Agar orang yang memfitnah itu, nah barakallahu fiik, diberikan apa? Hukuman yang setimpal sampai dipermalukan dari usia tuanya orang yang didoakan tadi itu. Sampai dikenal, oh si fulan itu kena doanya Sa'ad. Seperti itu. Wal'iyadzubillah ya. Semoga kita terhindari dari yang namanya kedzaliman. Karena kedzaliman itu doanya orang yang terdzalimi dikabulkan. Makanya ya yang paling terbaik adalah orang ketika terjatuh dalam kedzaliman segera kembali kepada jalan yang benar. Nah, tidak perlu mengedepankan gengsinya ya kan. Oh dia gengsi kemudian sungkan segan, langsung bismillah. Karena apa? Karena yang kita khawatirkan nanti di hari kiamat. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Nah, berhati-hatilah kamu dengan kedzaliman. Karena kedzaliman itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Kemudian apa? Nah, barakallahu fiikum, ittaqu da'watal madlum. Berhati-hatilah kalian dengan doanya orang yang terdzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa yang terdzalimi tadi dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada penghalang. Jadi bisa dikabulkan. Ingat kisahnya Juraij. Juraij waktu itu ahli ibadah. Dia sholat, Juraij ini. Sholat, dipanggil ibunya. Nah, secara fikih itu kalau kita pahami baik-baik, kalau sholat sunnah, di saat dipanggil orang tuanya harus jawab. Tapi Juraij tidak. Ini yang dipahami para ulama lah ya. Jadi waktu itu Juraij sedang sholat sunnah. Dipanggil ibunya, ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij. Juraij malah mengatakan dalam benaknya, sholatku dan ibuku. Maksudnya milih sholatku atau ibunya. Akhirnya milih sholatnya dia. Sampai beberapa kali ibunya marah. Akhirnya ibunya mendoakan dengan doa yang jelek untuk Juraij ini. Nah, terkabulkan. Karena apa? Karena ibunya merasa terzalimi. Anaknya dipanggil kok enggak jawab. Padahal sholatnya, para ulama menjelaskan, karena sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kalau dipanggil ibu kita, batalkan boleh gitu maksudnya. Batalkan sholatnya, langsung memenuhi panggilan ibunya. Di situ ibunya berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan Juraij kecuali dalam keadaan terfitnah dengan perempuan penzina. Paham ya? Nah, benar. Ternyata ada seorang wanita berzina dengan apa? Pengembala kambing, hamil. Setelah hamil, masyarakat setempat mengatakan, bertanya, ini anak siapa? Nah, kata perempuan tadi, anaknya Juraij. Padahal bukan kan? Ini fitnah aja. Fitnah. Akhirnya masyarakat kan marah. Setelah marah, tempat ibadah Juraij dihancurkan. Dihancurkan semuanya, akhirnya Juraij pun pasrah. Nah, begitu lahir anak tadi, nah, Juraij semakin dicaci maki, dihina. Akhirnya Juraij mengatakan, sabar, tunggu dulu. Anak tadi langsung Allah takdirkan ketika ditanya oleh Juraij berbicara anaknya. Ditanya, ya ghulaman abuk. Wahai seorang anak, siapa bapakmu? Anak tadi menjawab, abi ra'i. Bapakku adalah pengembala kambing. Nah, disitulah langsung apa? Langsung ketahuan wahai Juraij itu benar. Juraij itu tidak melakukan perzinaan. Tapi syahidnya di sini
doa ibunya terkabul atau tidak? Doa ibunya terkabulkan. Juret terfitnah, difitnah kan akhirnya, difitnah dengan seorang wanita pezina walaupun Juret tidak berzina. Akhirnya masyarakat pun merasa bersalah dan mengatakan, wahai Juret, kami akan bangunkan untukmu tempat ibadah yang terbuat dari bahan yang mewah. Itu global seperti itu ya. Juret mengatakan tidak, bikinlah sebagaimana awal mula saja. Maksudnya tidak perlu mewah-mewah, bikin sebagaimana awal permulaan dulu. Nah, syahidnya di situ Juret sudah difitnah dengan adanya wanita pezina tadi, doa ibunya. Nah, ini perlu kita kondisikan jadi dalil bahwasanya hati-hati dengan orang yang barakallahu fiik terdolimi, karena kadangkala ketika berdoa tadi itu tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim sallim. Naam. Kita lihat di sini. Qala Rasulullah SAW li Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma, untuk berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma ajib da'watah wa saddid ramyatah. Masya Allah, lihat, ini doanya dikabulkan juga ini. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Allah, kabulkanlah doanya dan luruskanlah, tepatkanlah sasaran panahnya. Romiyatah itu lemparan panah. Paham ya? Saddid itu maksudnya fi'il amr itu kan, mendoakan agar ditepatkan pada sasarannya itu, panahnya itu. Makanya sampai beliau digelari pertama kali yang istilahnya melemparkan barakallahu fiik anak panahnya fisabilillah itu kan. Di antaranya beliau ini. Bisa dipahami ya? Jadi beliau mendapatkan doa dari Rasulullah SAW dengan doa yang bagus. Pertama, doa Allahumma ajib da'watah, ya Allah, kabulkanlah doanya. Wasaddid ramyatah, dan tepatkanlah barakallahu fiik bidikan panahnya pada sasarannya. Itu kalau terjemahan bebas seperti itu. Saddid itu agar tepat. Ramyatah itu lemparan panahnya. Mafhum insyaallah ya? Barakallahu fiik, seperti itu. Itu termasuk doa yang sangat mulia yang disebutkan dalam dalam as-sunnah. Adapun mengenai kisah yang berikutnya, panjang karena kisahnya. Barakallahu fiik, itu mengenai beliau dituduh, difitnah, ya kan, akhirnya beliau berdoa dengan doa tersebut. Sampai-sampai orang yang didoakan tadi itu, maksudnya didoakan dengan kejelekan tadi karena telah memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Dalam usia tuanya dia dipermalukan oleh anak kecil. Kemudian sampai dikenal, kenapa si fulan itu kena doanya Sa'ad. Dia pun sampai mengakui juga, asabatni da'watus Sa'ad, telah menimpa diriku doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini memberikan pelajaran buat kita semuanya. Jadi kalau misalkan kita pernah mendolimi saudaranya, segera minta maaf dan segera dihalalkan kalau memungkinkan, dan segera tuntaskan agar agar tidak menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Nasallahu as-salamatul afiyah. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena kisahnya ini agak panjang, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika difitnah ini. Sekaligus kita akan membaca sisa-sisa para sahabat yang lain yang dijamin masuk surga, yang dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Yang terakhir kemarin anak agak keliru karena mungkin dalam menyampaikan kemarin kurang perhatian, yaitu mengenai harga bi'r rumah, harga sumur rumah kemarin. Sumur rumah yang dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ternyata anak salah melihat, bukan dinar tapi dirham. Itu nilainya itu sekitar 3.500 dirham. Itu pun ada khilaf. Paham ya? 3.500 dirham ada khilaf, itu nilainya tidak sampai miliaran, 100 jutaan lebih. Paham ya? Anak kemarin bilang dinar gitu ya, itu keliru, bukan dinar. Ternyata anak cek ulang, barakallahu fiik, alhamdulillah, terlihat di situ bukan dinar tapi dirham. Ya, kekeliruan itu wajar ya, yang penting kita luruskan aja. Kita luruskan biar nanti enggak keliru. Ada khilaf di antara para ulama tentang harganya. Memang ada yang mengatakan 3.500 dirham, ada yang mengatakan sekian-sekian. Yang paling inti Yang paling inti, Utsman bin Affan membeli bi'r rumah. Untuk masalah harganya ini khilafnya tidak sampai berbahaya. Paham ya? Maksudnya khilafnya itu banyak gitu loh, yang mengatakan sekian harganya itu enggak terlalu penting lah istilahnya. Yang paling terpenting adalah beliau yang membeli. Yang harganya mahal
diprediksikan anak ambil yang paling mudahnya yang pendapat yang mengatakan 3.500 dirham. Nilainya itu 100 jutaan lebih. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Yang ana jadi tolak ukur dirham Kuwait ya, karena mungkin dirham macam-macam ya. Nah, itu tolak ukurnya secara global seperti itu. Naam. Wallahu alam shawab, itu yang ana ralat kemarin biar nanti enggak keliru, karena kemarin terdengar miliaran kan. Nah, yang jelas ratusan juta sudah mahal juga, tapi beliau membelinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam shawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.